Mas Dar, ini kan masuk minggu kedua Mas Dar memimpin ya di BGN. Ada temuan-temuan lainnya dari lapangan, Mas? Kemudian juga untuk soal isu lainnya, tanggapan putusan MK terkait penyesuaian anggaran, kemudian juga Bulog, usulan beras Bulog. Seperti apa, Mas? Jadi kalau temuannya ya banyak ya. Jadi banyak yang harus kita benahi memang. Misalnya dari sisi tata kelolanya, ya kan, kemudian bagaimana mitra sama yayasan itu juga ternyata ada beberapa yang beda gitu ya. Kemudian karena beda, kemudian yayasan itu merasa punya jasa karena ngasih titik kepada mitra, kemudian dia minta sebagian untungnya ada juga dibagi ke mereka, sehingga kemudian terjadi ada penurunan kualitas dan lain-lain. Ini kami temukan di beberapa kasus. Dan kami tentu saja ingin juga membuka portal ya, semacam portal pengaduan. Insya Allah nih kalau bisa 1-2 hari ini bisa jalan portal pengaduan bagi mitra, sehingga mitra itu bisa cerita misalnya apakah ada perlakuan tidak adil, atau ada konflik dengan yayasan kah, atau konflik dengan kepala dapurnya kah, dan lain-lain. Kita bisa juga bisa dapat inputan. Kemudian juga dari sisi SPPG, kepala dapur itu adalah pemimpin di dapur itu. Jadi baik, buruk, bagus, prima dan tidaknya itu tergantung ke leadership dari SPPG. Tadi kan sanksinya kan tegas. Sanksi itu kan menimbulkan kewajiban bagi mereka. Seorang kepala SPPG maka diwajibkan untuk dapurnya itu tidak boleh zero toleran terhadap keracunan. Maka mereka juga kita buatkan portal khusus, pengaduan khusus, di mana misalnya bisa jadi kan tidak higienis itu bukan karena kelalaian seorang kepala SPPG, bisa jadi misalnya dapurnya tidak standar. Kalau dapurnya tidak standar, maka kepala SPPG juga kami berikan hak untuk misalnya merasa dia kerja di dapur yang tidak standar, kemudian dia bisa mengajukan kepada mitra tambahan-tambahan fasilitas yang memang harus diadakan demi higienis misalnya. Dan kalau itu tidak diindahkan, maka kepala SPPG itu kami perbolehkan untuk kemudian mengajukan perpindahan dari dapur tempat dia bekerja, karena kalau diteruskan maka akan berisiko akan adanya keracunan yang akan berisiko terhadap karir dia, kan gitu ya. Jadi kami intinya bukan kok kita sok galak nekan, tapi bagaimana juga setiap penekanan atau setiap ketegasan kita itu kemudian diindahkan oleh semua pihak, mau mitra, mau kepala SPPG, mau yayasan, mau termasuk internal di BGN. Tapi juga kami menyediakan saluran-saluran di mana kita bisa mengatur-atur ya, mengarrange formasi yang baik, sehingga ke depan itu bukan kok kemudian jauh-jauh ke depan, tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa memberikan pelayanan yang prima dalam kaitannya menyediakan makanan yang bergizi dan aman dan zero toleran terhadap kecelakaan seperti keracunan. Ini penting untuk nggak boleh lagi ada gitu kira-kira. Nah, menanggapi yang MK kemarin saya sudah jawab, sebetulnya kami ini adalah lembaga operasional, ya tentu saja kami akan melaksanakan apapun kebijakan dari pemerintah. Cuman kalau boleh saya tambahkan, sebetulnya kalau kita lihat kalau kita kaji lebih dalam putusan MK itu kan menegaskan bahwa MK itu memperkuat bahwa program makan bergizi gratis ini adalah konstitusional. Hanya memang penempatan anggarannya saja yang mungkin menjadi perhatian. Dan itu saya kira akan disikapi oleh pemerintah. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah keputusan MK ini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini adalah program konstitusional dan ditegaskan dalam keputusan MK tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.